Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nurjanah dengan NIM 20 12 11 679 dari prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Abbas Hamami Mintaredja dalam diklat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau science dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scire yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan salah satu istilah yang mempunyai perwahyuan arti. Oleh karena itu, baik para ahli atau filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Metode dalam kebenaran ilmu. Yang pertama yaitu model pemikiran secara rasional. Berdasarkan paham rasionalisme, sebenarnya ide tentang kebenaran sudah ada. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut, namun tidak menciptakannya dan tidak pula mempelajarinya lewat pengalaman. Yang kedua yaitu model pemikiran empirisme. Pengetahuan ini tidak ada secara a priori di benak manusia, tetapi harus diperoleh oleh pengalaman. Gabungan antara pendekatan rasional dan empiris dinamakan metode keilmuan. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Menurut Pue Jawijatna dalam bukunya Tahun dan Pengetahuan sebagai mana dikutip oleh Kailan tahun 1995 13-14. Sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenarannya harus bersifat universal. Pancasila sebagai sistem ilmiah memenuhi syarat ini. Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Objek filsafat bersifat menyeluruh, artinya tidak berupa hal khusus tertentu. Sistem filsafat harus bersifat koheren. Metode ini bersifat mendasar atau sampai ke hakikatnya, dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif. Sistem kefilsafatan Pancasila Notonagoro. Sistem filsafat Pancasila merupakan salah satu bagian konsepsium. Menurut Katsof tahun 1996, konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Notonagoro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Bagan konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dan Pancasila ini berhubungan. Teori kebenaran Pancasila yaitu yang pertama teori koherensi, yaitu bagian teori kebenaran ini pertanyaan dianggap benar jika pertanyaan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelum yang dianggap benar. Menurut Notogoro, Pancasila dasar filsafat negara merupakan salah satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan, semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Yang kedua yaitu teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan yang benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut.
Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandang hidup bangsa Indonesia, dan pedoman hidup bangsa. Dan yang ketiga yaitu teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila secara praktis. Kebenaran ilmu dasar teori kebenaran Pancasila. Untuk mencapai kebenaran secara ilmiah berada dalam tahap yang awal sekali, maka teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatannya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu. Bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya digunakan teori koherensi dan korespondensi serta kesepakatan dari para ahli saja, tetapi masih ditambah. Menurut Pancasila, kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya. Jadi, kebenaran ilmu itu menurut teori kebenaran Pancasila koheren di antara berbagai konsep yang diruntun, konsisten, dan koresponden. Kesesuaian antara konsep dan dunia empiris dan berfaedah bagi manusia. Pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori-teori tersebut juga harus ada kriterianya dan mengukur segi kebenarannya. Menurut teori kebenaran Pancasila, kriteria koherensi artinya harus runtun, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kriteria pragmatis artinya kefaedahannya yang selalu dikembalikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai kebenaran ini ialah yang seharusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka pengembangan ilmu Indonesia. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.